Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sebelum kita mulai briefing pagi hari ini, silahkan buka HP-nya masing-masing, dibuka aplikasinya, dibuka menu eh, analisa dan evaluasi. Seperti yang sudah diagendakan sebelumnya, hari ini penyampaian hasil analisa dan evaluasi mingguan, yaitu minggu kedua bulan September, dari tanggal 6 sampai tanggal 12. Sudah? Di situ ada berapa laporan, men? Dicek, men. Yang hasil analisa evaluasi minggu kedua ada berapa laporan di situ? Laporan yang mana nih? Laporan hasil analisa. Ya, analisa dan evaluasi itu ada berapa penilaian di situ? Ada berapa laporan? Yuk, jelas. Oh, aduh, hai. Makin berat nih, makin jari. Iya kah? Iya kah? HP ya kah? Aplikasinya? Ya iyalah, namanya nambah terus ini. Sudah lu membaca doa. Iya kah? Iya, Pertama, hendak tahu ya. pertama kalau dari analisisnya tuh laporannya Ada laporan. tidak jelas, tidak banyak karena tidak ini. Terus kerjanya Apa tidak itu yang tidak jelas? Apa itu yang tidak jelas? Laporan ikam kah, Pak? laporan itu yang sebenarnya ada jelas. Kurang lengkap akhirnya. Laporannya kurang lengkap. Kedua, kerjanya tidak konsisten. Itu penilaian pribadi. Yang kutanyakan penilaiannya apa aja. Pertama ada absensi. Wah. Terus yang kedua ada laporan kerja harian. Yang ketiga ada laporan konten marketing. Nah, selanjutnya ada admin penjualan. Selanjutnya ada penjualan toko. Selanjutnya gudang. Terus yang terakhir itu laporan penjualan keseluruhan. Absen, kira-kira ada yang merasa nilainya jelek kah? Siapa? Dewi urutan berapa Dewi di absensi? 3 lah. Ya. Rahma ambil libur hari ini lah. Jadi kita langsung ke bagian kesimpulan ya dari masing-masing. Kesimpulannya di situ apa untuk yang absensi? Ada 2 nama di situ. Siapa, men? Siapa namanya? Kesimpulan di bagian absensi. Bacakan, men. Kesimpulan absensi minggu kedua. Laporan dan analisa kah? Ngajar membuka itu abang khawatirkan tuh, makanya ada membaca yang ada mandirinya jangan. Oh iya kak, ya semua misalnya ini kan kerjasama tim gitu di sini. Pan sabar pan lah, kena ada Jawa yang kena masuk sini pan ya. Ayo men. Laporan, nah ya. Cari minggu kedua. Nida dapat lah sudah? Dapat sudah. Coba bacakan Nida. Kita kan tidak nyari. Periode 6 sampai 12 September 2025 menunjukkan kinerja yang kuat dengan potensi sangat besar. Bagian kesimpulan yang absensi kesimpulan. Disiplin waktu. Disiplin waktu secara umum baik. Terus
Jadi briefing kita agak panjang spesial untuk hari ini. Sebenarnya setiap habis evaluasi itu emang disediakan waktu panjang buat kita evaluasi ya. Bacakan Kak Bang. Bacakan. Disiplin waktu secara umum baik, tetapi perlu perhatian khusus untuk Rahmah dan Mandiri terkait keterlambatan. Koordinasi data ketidakhadiran dan di setengah hari perlu diperbaiki agar konsisten antara kedua file. Tidak ada mangkir atau sakit yang tercatat selama periode ini. Mandiri sesuai prosedur tidak melakukan absensi pulang, sehingga hanya data masuk yang dapat dijadikan acuan. Oke, ya. Itu ada dua nama lah, Rahma dengan Emen lah. Cuma memang secara prosedur Emen tidak terikat jam kerja. Jadi tidak ada kewajiban untuk melapor absensi pulang lah. Nah, cuma supaya AI-nya kada bemamai kan kalau menilai, jadi minta tolonglah ikam fotokan aja di mana saat itu ikam jam 4, ikam foto aja di lokasi di mana aja gitu. Nah, ada pertanyaan? Tidak. Jelas. Oke. Lanjut ke laporan kerja harian. Kesimpulan umumnya, men. Laporan kerja harian. Apa kita mengurus HP kan, men? Di bawah itu Paling bawah kah? kesimpulan umum, kelajuan. Kesimpulan paling bawah. Kesimpulan ada. Ini ya, laporan jualan bukan. Apa ini? HP kamu nih? Ini. Nah, untuk op. Laporan oh ini. Evaluasi. Kesimpulan umumnya. Kesimpulan umum, Ya. tim inti gudang Rindi dan Dewi sangat solid dalam menjalankan operasional dengan baik. Tim toko Rahmah dan Nida menunjukkan kinerja yang baik mulai berkembang dengan mengambil tugas tambahan. Edi sebagai leader sangat efektif namun memiliki beban kerja yang sangat besar. Proses rekrutmen yang sedang gencarnya dilakukan diharapkan dapat menemukan kandidat yang dapat meringankan beban operasionalnya. Peran khusus Mandiri sudah mulai berjalan, namun perlu integrasi dan perencanaan yang lebih terstruktur dalam strategi bisnis. Secara keseluruhan, tim menunjukkan adaptasi yang positif terhadap format laporan baru dan sistem aplikasi yang terus dikembangkan. Komunikasi dan koordinasi mulai briefing harian juga berjalan dengan baik. Ya, di situ poinnya apa? Bahkan untuk AI pun bisa menilai gitu. Nah, dalam artian abang kada perlu menjelaskan yang di toko siapa, yang di gudang siapa gitu kan, karena polanya ya berulang. Jadi mudah disimpulkan gitu. Nah, oh yang di gudang siapa? Yang di gudang Rindi dengan Dewi, berarti paling sering si Rindi dengan Dewi. Di toko Rahmah dengan Nida sebelumnya. Nah, jadi apa, AI membaca polanya, algoritmanya, termasuk cara kerja kita apa segala macam. Nah, di sini kan nilainya bagus secara keseluruhan kan. Dalam artian kita kinerja kita abang nilai bagus lah gitu kan. AI pun menilainya bagus. Nah, untuk MN di situ banyak poinnya lah. Mungkin bisa jadi nilai lah. Bukan dalam artian poin negatif gitu kada, bahkan untuk setiap pekerjaan ikam itu malah bagus nilainya gitu nah. Berimbang antara konten ringan dengan konten berat. 50-50. Cuma di situ sarannya agar coba di cross posting antara postingan IG dengan TikTok gitu kan. Nah, secara konten sudah lengkap lah, ada standarisasi CTA-nya segala macam. Sama pelajari insight itu trafficnya, arah konten ikam dari umur, terus dari segi jenis kelamin, lokasi kan ada. Itu maksudnya di laporan atau gimana? Dicek ya sesuai sasaran nggak kira-kira. Apakah ibu-ibu, apakah bapak-bapak target yang mau membuka konten gitu. Nah, kalau seandainya ada sesuai, diubah, diaturkan.
Itu gunanya insight itu. Terus sambunglah di kesimpulan umum admin penjualan. Di situ ada Dewi, penjualan tertinggi, tapi catatannya kurang konsisten. Rindi stabil, menjadi admin paling seimbang kinerjanya. Nida cukup potensial, tapi masih sering kosong. Gila dah, masih ada beberapa yang nol lah masih lah. Cuma cukup potensial sudah. Rahma kinerja terendah, butuh perhatian khusus. Nah, di sini memang ada poin yang ibaratnya terkesan jelek benar gitu lah. Tapi kalau seandainya dicek secara masing-masing, itu kita saling melengkapi. Dalam artian Rahma pun mengisi role yang kosong gitu nah. Contoh aku bacakan lah. Jadi abang ini ibaratnya hafal bang sudah nih semua. Bagian-bagiannya di mana apa sih. Nah, jadi untuk Rahma tuh menunjukkan fleksibilitas tinggi dengan bekerja secara rotating antara toko dan gudang. Jadi posisinya tuh kalau di barat Mobile Legend tuh bisa apa? All roll. Nah, jadi bisa di atas, bisa di bawah, bisa di tengah. Termasuk bahasanya mengerjakan yang mungkin kita terlewat gitu nah. Jadi memang secara posisi, secara kinerja memang abang akui kita saling melengkapi gitu nah. Ada kelemahannya di satu sisi, ada penambahan di satu sisi, bang. Jadi gunanya analisa dan evaluasi itu yaitu jadi mempelajari di mana kelemahan masing-masing kan. Jadi bukan untuk bahasanya kita nilai jelek terus kita biarkan gitu kada. Ini makanya harusnya nih yang menilai. Kalau seandainya abang kada masuk di situ, abang yang menilai orang kam. Cuma karena abang masuk di situ juga, harusnya owner yang menilai. Nah, cuma karena owner masih sibuk kan, masih tidak ada waktu, kita serahkan ke pihak ketiga yang adil. Dalam arti tidak ada sentimental, tidak ada masalah personal, tidak ada yang ibaratnya terbawa perasaan apa segala macam. Ya. Tadi dalam ini AI itu kan kalau lo itu perlu integrasi. Tapi integrasi itu perlu keseimbangan Ya. keseimbangan terus juga dan perencanaan yang terstruktur. Ya. Maksudnya itu gimana, Bang? Nah, jadi integrasi itu sebenarnya dalam artian kata itu kita harus menyamakan konsep. Nah, jadi secara laporan secara umum kita kan fokusnya ke penjualan nih bahasanya kan apa segala macam. Nah, kontennya edukasi kan kurang pas gitu kan bahasanya kan. Nah, kalau seandainya penjualan kita kejarnya di promosi gitu. Nah, jadi memang perlu koordinasi dalam artian kan kita punya konsep seorang nih gitu kan. Nah, itu makanya Jerabang bukannya Pak disampaikan gitu. Nah, kalau seandainya ada perencanaan apa biar masuk ke target mingguan. Nah, target mingguannya agendanya contoh, abang gencar ke rekrutmen. Nah, jadi kan sedikit banyak mungkin ada bisa juga konten di situ gitu. Nah, mungkin kada terbaca AI yang postnya karena di story kan. Nah, post kita cari rekrutmen tuh. Oh, berarti lebih dikatakan karena konten marketing. Nah, sinkron kita dalam artian. Jadi apa yang ini sinkron jadinya gitu. Nah, itu namanya terintegrasi, terdata sama. Terus yang selanjutnya apa tadi? Terintegrasi terus perlu perencanaan yang terstruktur. Nah, itulah. Jadi kalau abang tuh ada target mingguan gitu namanya. Jadi untuk konten pun bahasanya memang sama. Jadi konten ini kan targetnya apa kira-kira ikam selesaikan untuk kategori elektronika atau kategori ini kah gitu kan. Atau ikam hendak habiskan edukasi kah untuk bulan ini kira-kira gitu. Nah, dari ikam apa? Atau ada rencana collab kah? Memang sebenarnya kalau yang kemarin kan Jermus itu kan minta kontennya itu kan bervariasi harinya biar nontonnya kada bosan. Ya. Oke. Makanya kemarin kan biar kada bosan kan ulun bisa selang-seling yang ada muha ulun, yang kayak yang cuma musik dan muha Nida bang mana? Muha Epan. Nah, selanjutnya nih. Kadang-kadang ulun kan meniru konten loh kayak konten orang. Memang bang Jermus malam kontennya itu harus menjual. Kalau meniru kayak orang itu kan kebanyakan itu cuma konten yang ini konten cuma untuk meramaikan media sosialnya. Nah, sebenarnya ulun kalau di situ kayaknya ide ulun tuh yang lidah gitu kan. Mulai apa? Itu kada yang mulai. Ya didiskusikan maksudku.
jangan di beban serongan gitu nah. Kalau beban serongan ya berat Ya, memang. jadi kayak konten lucu-lucuan ya. Nah, Ya. kontennya. Ya memang kuakui men, untuk konten marketing, untuk bagian marketing itu ibaratnya kita dikuras otak gitu nah. Dikuras otak. Makanya ku bebaskan ikam ibaratnya anak begawi kayak apa segala macam, salah satunya itu. Karena ide ini bisa habis gitu nah. Jadi konsep ini bisa habis, kita bisa stuck gitu nah. Dalam artinya kita pun ada rasa malas juga mau konten apa segala. Ya Allah. Nah, jadi untuk ibaratnya secara konten itu sudah bagus, ikam selang-seling pun bagus gitu nah, AI pun bisa menilai kan di situ kan gitu nah, ikam bisa variasi apa segalaan. Cuma ya itu tadi mungkin ibaratnya kalau ikam beban serongan ya, pagi ini kan abang ada agenda nih, ada interview dengan supervisornya sales marketing, mungkin kan ikam bisa diskusikan dengan dia kan. Nah, untuk pagi ini sebenarnya Bang, hmm. kemarin ini tidak motor untuk hari ini, jadi Hmm. pakai motor abang yang satu. Apa ambilkan motor kah ke showroom? Sampai jam 10 ya, hari kawannya. Iya, Nah, terus jadi pagi ini kan karena ada dari subuh di jam berapa atau jam 5 kan lihat ada chat kan dari luas tuh. Disuruh bikin video promo untuk gratis ongkir, belanja 500.000 gratis ongkir untuk wilayah Sampit kayak gitu kan menangkapnya. Tahu aku kredit ngecek. Iya, wilayah Sampit. Jadi Nah, disuruh kadang kolaborasi Kadang baca Bu. dengan Evan. Karena buru-buru pagi tadi. Dengan Evan kayak ini sambil makan barang gitu nih. Iya. Disuruh mulai itu. Apa anunya? Promo Instruksinya. gratis ongkir wilayah Sampit dan belanja 500.000. Oh. Abang baca atas ini aja nah. Terus ya apa kira-kira? Gitu Bang. Nah, kalau mendananya olah di Evan. Nah, lawan Evan berarti kan collab kan? Apa perlu ke butik lu kah kita apa? Makeover dulu kah apa? Kak Dusman. Collab perlu ke salon dulu kita. Tek namanya lah. Ya, jadi kalau bisa sebelumnya 10 selesai berarti kan? Iya. Kalau ngedit itu kan gampang. Ya gampang ya. Evan pasti dibantu lo lah. Karena instruksi dari bos kan. Jadi abang pagi ini habis briefing kada di gudang, kada di toko. Jadi abang ke rumah owner karena ada agenda interview di sana. Jadi minta tolong untuk tim sama kandangannya kemarin, Nida dengan Rizda, terus Mbak Rindi dengan Dewi lah. Rindi handle PIC-nya. PIC itu orang yang bertanggung jawab sementara, person in charge. Nah, kalau di toko kan sudah ada Nida, ibaratnya bertahap menjalani posisi sebagai supervisor. Iya ada. Nah, ya. Jadi Nida secara tidak langsung kan mulai kita arahkan, kalau dari abang pribadi emang mengarahkan ke supervisor gitu nah. Jadi bertanggung jawab penuh atas di toko. Kalau di gudang masih kita arahkan antara Mbak Rindi dengan si Rahmah masih gitu kan. Dua orang itu yang bahasanya sering pegang kasir. Nah, jadi minta tolong diaturkan, emen selesaikan lah. Karena kalau abang sudah balik dari rumah sana sudah interview, kita aturkan lagi. Untuk selanjutnya bisa dicek masing-masing lah untuk menghemat waktu. Nah, sudah 8:30 ya sudah. Jadi masing-masing dicek penilaiannya. Yang pasti itu tidak ada unsur ibaratnya abang menambahkan atau mengurangi, kada bisa dipertanggungjawabkan. Ibaratnya abang kalau salah pun abang akui salah gitu nah. Kalau ibaratnya bang, lu ngecek bang, bujur kayak itu sumber AI-nya, ayo gitu nah. Abang simpan sumbernya apa segala macam. Karena itu apa? Itu real berdasarkan data. Contoh kayak Nida, ya abang sampaikan kalau kemarinnya bersih, dalam artian secara absensi tidak ada yang bisa mengalahkan gitu nah. Mungkin Evan lah bahasanya kena saingannya si Nida mungkin kalau sudah masuk di aplikasi kan. Jadi untuk minggu yang ini ada terlambat adalah walaupun cuma 3 menit gitu nah. Ya tetap terdata. Walaupun itu masih batas toleransi masih tetap dimasukkan gitu nah. Karena terlambat hitungnya 3 menit. Nah, itulah saking jujurnya AI itu gitu nah. Nah, jadi agar jadi perhatian lah, masih ada minggu ketiga, masih ada minggu keempat. Dan itu pun tidak cuma penilaian. Jadi abang bocorkan sedikit lah, walaupun bahasanya itu masih belum. Abang usahakan untuk yang terbaik apa segala macam itu ada dapat apresiasi dari manajemen. Itu sudah abang ajukan lah. Jadi mohon bersabar, tetap tunjukkan kinerja. Yang pasti abang berusaha yang terbaik juga gitu nah, kesan tim lah. Ada pertanyaan, ada kendala? Mbak Rindi, Dewi, Rizda, Evan. Ini apa nih guring sini nih? Si Emen. Ya, karena kalau sudah selesai, kalau sudah fix orang itu masuk, ikam diskusikannya dengan Nia. Lah.
siapa tahu kan bisa membagi pikiran konsep apa segala gitu nah. Ya kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan hari ini lebih baik daripada hari kemarin, mudah-mudahan diberi kemudahan kelancaran, semoga semua diberi kesehatan, kekuatan. Doa dimulai. Ya, coba akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih. Jadi makan dulu.